qad qamatis shalah. Kalau kita artikan sungguh nggak cocok. Sungguh sholat telah ditegakkan. Kapan? Ini baru mau berdiri, ya. Jadi nggak cocok kalau diartikan sungguh sholat telah ditegakkan. Tapi qad di sini artinya apa? Telah dekat waktu penegakan sholat, ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashil Matnil Ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Washabi hafizahullah ta'ala. Baik, di video kali ini kita masuk ke pembahasan alamatul fi'li, ya, ciri-ciri fi'il. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, qala wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'niti sakinati. Dan fi'il diketahui dengan qad, sin, saufa, dan ta ta'nis sakinah. Ya, jadi Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan ada 4 ciri fi'il. Jadi kapan saja ada ciri ini pada suatu kata, maka dipastikan kata tersebut adalah fi'il. Ya, apa saja yang 4 ini? Di sini disebutkan yang pertama adalah qad, kemudian yang kedua adalah sin, yang ketiga adalah saufa, dan yang keempat adalah ta ta'nis sakinah. Nah, apa itu qad, apa itu sin, apa itu saufa, apa itu ta ta'nis sakinah? Ya. Nah, makanya kita butuh syarah, kita butuh penjelasan. Kalau kita membaca teksnya seperti ini saja, mungkin kita paham, tapi maksud secara detailnya itu seperti apa kita nggak tahu. Makanya kita membutuhkan yang namanya syarah. Baik, kita akan simak ya penjelasan Syekh Ahmad bin Thabit ya ketika beliau menjelaskan ucapan Imam Ibnu Ajurrum ini. Ya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, aqul, saya berkata, yatamayyazul fi'lu an akhawayhi al-ismi wal harfi bi alamatin katsiratin dzakara al-musannifu minha arba'an. Ya, fi'il dapat terbedakan dari dua saudaranya yaitu isim dan huruf dengan ciri-ciri yang banyak. Musannif yaitu Imam Ibnu Ajurrum menyebutkan di antaranya ada 4. Ya. Al-ula yang pertama adalah qad, as-saniyata yang kedua adalah sin, as-salisata yang ketiga adalah saufa, ar-rabi'ata yang keempat adalah ta at-ta'nits sakinata. Ya, ta ta'nis sakinah. 4 ini. Kemudian kata beliau, wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimati ka qad wa sini wa saufa wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati ka ta ta'nis sakinati. Ya, dan ciri-ciri ini diantaranya ada yang terletak di awal kata seperti qad, sin, dan saufa, dan diantaranya pula ada yang terletak di akhir kata ya seperti ta ta'nis sakinah. Jadi ini kan ada 4 ya. 4 ini terbagi menjadi 2 golongan ya. Golongan pertama yaitu ciri-ciri yang ada di awal fi'il ya, yaitu 3 ini ya, qad, sin, dan saufa, ini letaknya di awal fi'il. Adapun golongan yang kedua yaitu ciri yang ada di akhir fi'il, yaitu 1 ini, ta ta'nits sakinah. Kemudian beliau lanjutkan kembali, famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati aw kanat taqbaluha hakamta 'alaiha bi annaha fi'lun. Maka kapan saja engkau melihat ya pada suatu kata satu ciri dia di ciri-ciri ini ya terletak pada suatu kata atau ia menerima ciri-ciri ini, maka engkau dapat hukumi kata tersebut adalah fi'il. Jadi pasti ya, pasti kata tersebut adalah fi'il. Jadi kalau ada kata ya sebelumnya ada qad, ada sin, ada saufa, itu pasti fi'il. Atau akhirnya ada ta ta'nis sakinah, itu pasti fi'il. Ya, baik. Nah, sekarang kita butuh penjelasan apa itu qad, apa itu sin, apa itu saufa, dan apa itu ta ta'nis sakinah. Beliau berkata, nah kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya, qad. Ya. Fa amma qad, adapun qad, fa innaha alamatun tadkhulu 'ala al-madhi wal mudhari'i. Fa in dakhalat 'ala al-madhi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Ya. Adapun qad, maka dia adalah satu ciri yang masuk ya kepada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, kita ketahui ya teman-teman ya bahwa fi'il ini sebelumnya kita udah pernah bahas ada 3 macam, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ya.
Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, qad ini bisa masuk ke fi'il madhi dan bisa masuk ke fi'il mudhari. Ya. Kalau masuk ke fi'il madhi kata beliau, maka ini menunjukkan kepada salah satu di antara dua makna. Ya. Qad ini maknanya apa? Ya. Nah, tergantung dia masuk ke fi'il mana nih? Ke fi'il madhi apa ke fi'il mudhari? Kalau ke fi'il madhi maka nggak lepas dari dua. Ya, artinya, maksudnya, maknanya. Ya, apa itu? Ahadihima yang pertama adalah at-tahqiq. Ya. Tahqiq artinya realisasi. Ya, maknanya adalah realisasi. Ai tahqiqu wuqu'il fi'li. Ya. Maksudnya adalah terjadinya perbuatan tersebut memang sudah benar-benar terrealisasi. Ya. Contohnya dalam kalimat seperti ini. Qad safara Aliyun. Ya. Sungguh Ali telah bersafar. Perhatikan teman-teman. Jadi kalau kita katakan Ali telah bersafar, ya itu mungkin orang ragu ya. Ya, ini orang benar jujur apa enggak. Tapi kalau dikatakan sungguh atau sesungguhnya, ya Ali sudah bersafar. Ya, ini udah hampir 100% dipercaya. Orang ini sampai mengatakan sungguh. Ya, jadi maksud dari qad ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tuh benar-benar terrealisasi. Ya, sungguh Ali telah bersafar. Nah, seperti itu. Wa qauluhu ta'ala, contoh lain dalam firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minuna al-ayatul ula. Ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya, ini al-mu'minun ayat yang pertama. Faqad harfu tahqiqin. Qad di sini adalah harfu tahqiq. Ya. Wa kullun min safara wa aflaha fi'lun madin. Ya. Safaro yang ada di kalimat pertama, safaro, dan aflaha yang ada di kalimat kedua, ini adalah fi'il madhi. Ya. Kata penulis di sini dia adalah fi'il. Ya, kenapa bukan isim, kenapa bukan huruf? Ya, tahu dari mana kita safaro itu fi'il, kemudian aflaha itu fi'il? Ya, kata beliau di sini bidalili dukhuli qad alaihi. Ya, dengan dalil masuknya qad kepadanya. Ya, qad safaro Aliyun. Nah, kata safaro terletak setelah qad. Kata yang terletak setelah qad pasti fi'il. Ya, qad aflahal mu'minuna. Ada aflaha setelah qad. Qad dipastikan adalah kata setelah qad dipastikan adalah fi'il. Aflaha berarti dia fi'il. Ya. Baik, wal ma'na tahaqqaqa safaru Aliin wa falahul mu'minina. Dan maknanya adalah bahwa telah terrealisasi safarnya Ali dan keberuntungan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Jadi benar-benar telah terrealisasi. Ya. Benar-benar telah terrealisasi. Ya, si Ali ini udah benar-benar safar dan orang-orang yang beriman ini juga udah benar-benar beruntung. Ya. Baik, ini makna yang pertama kalau qad masuk ke fi'il madhi. Asani, makna yang kedua, at-taqrib, pendekatan. Ya, takrib artinya pendekatan. Kalau yang pertama tadi apa? Tahqiq, realisasi. Ya. Kalau yang kedua ini takrib, pendekatan. Maksudnya apa? Di sini beliau jelaskan. Ai taqribu wuqu'il fi'li. Dekatnya suatu perbuatan akan terjadi. Ya, dekatnya terjadinya sebuah perbuatan. Ya, gimana ya membahasakannya? Pokoknya kayak gitulah. Ini perbuatan hampir terjadi gitu. Ya. Nahwu contohnya. Nah, biar jelas kita baca contohnya. Qad qamatis sholatu. Ya, qad qamatis sholatu. Ini kayaknya kita sering dengar nih. Ya, kalimat ini kita sering dengar di mana nih? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah di mana? Di masjid. Ya, kalau ada muadzin mengumandangkan iqamat, ya, menyeru orang-orang untuk berdiri, ya, karena sholat sebentar lagi akan segera ditegakkan. Maka si muadzin ini ya mengucapkan iqamat, dia mengucapkan apa? Qad qamatis sholatu. Qad di sini enggak kita artikan sesungguhnya. Ya, tapi qad di sini maknanya adalah telah dekat. Ya, hampir sholat ini ditegakkan. Nah, seperti itu. Kalau qad yang tadi itu kan maknanya tahqiq. Ini diartikan sesungguhnya atau sungguh. Nah, kalau yang kedua ini dia maknanya takrib. Ya, qad qamatis shalah. Kalau kita artikan sungguh enggak cocok. Sungguh sholat telah ditegakkan. Kapan? Ini baru mau berdiri. Ya, jadi enggak cocok kalau diartikan sungguh sholat telah ditegakkan. Tapi qad di sini artinya apa?
telah dekat waktu penegakan sholat. Ya, seperti itu. Baik, nah kalau kita jelaskan di sini, qad ini adalah harfu takrib. Ya, kalau yang pertama tadi harfu tahqiq, ya. Wa qama fi'lun madin, koma yang ada terletak setelah qad ini adalah fi'il madhi. Ya, dari mana kita tahu ini fi'il, bukan isim, bukan huruf? Ya, bidali didukhuli qad alaihi, dengan dalil kemasukan huruf qad. Ya, jadi ingat ya, kata setelah qad pasti dia adalah apa? Fi'il, ya. Wal makna qaruba waktu qiyamiha, dan makna dari kalimat ini qad qamatis shalah maknanya adalah telah dekat waktu penegakan sholat tersebut. Ya, jadi saya ulangi ya, kalau seandainya qad ini masuk ke fi'il madhi, maka dia nggak lepas dari dua makna. Makna yang pertama adalah tahqiq, kemudian makna yang kedua adalah takrib. Baik, kemudian bagaimana kalau seandainya qad masuk ke fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu akan datang? Ya, baik. Di sini beliau menjelaskan, wa inda khalat 'alal mudhari'i dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Apabila dia masuk ke fi'il mudhari, maka dia menunjukkan kepada salah satu dari dua makna juga. Ahadihima, yang salah satunya, ya, yang pertama adalah at-taqlil. Ya, makna yang pertama kalau qad masuk ke fi'il mudhari, makna yang pertama adalah taklil. Apa itu taklil? Ay taqlilu wuqu'il fi'li. Ya, jarangnya sebuah perbuatan itu terjadi, ya, atau bisa kita terjemahkan terkadang, ya. Terkadang, kadang itu kan ya kadang terjadi, kadang enggak gitu. Jarang, ya. Ya, baik. Contohnya di sini, qad yanjahul kasulu. Terkadang orang malas itu berhasil. Ya. Tapi keseringannya orang malas nggak berhasil, ya. Tapi bukan berarti malas lantas dia pasti nggak berhasil. Enggak. Kadang ada yang malas dia berhasil juga, tapi jarang. Ya, jadi qad di sini diartikan apa? Terkadang. Ya, terkadang, nggak selalu. Wa qad yajudul bakhilu, dan terkadang ya orang bakhil, orang pelit itu yajud, dermawan. Ya, ada orang pelit dermawan, cuma jarang. Orang pelit ya pelit gitu. Ya, orang pelit yang dermawan, yang suka memberi itu jarang. Ya. Jadi qad di sini artinya jarang atau terkadang. Faqad harfu taqlilin, qad yang ada pada dua kalimat ini, qad yanjahul kasul dan qad yajudul bakhil, ini adalah harfu taklil. Ya, huruf yang menunjukkan makna jarang, ya, atau terkadang. Wa kullun min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari'un, dan kata yanjah dan yajud ini adalah fi'il mudhari, fi'il, ya, bukan isim, bukan harf, ya. Dari mana kita tahu? Bidali didukhuli qad alaihi, karena dia kemasukan qad. Ingat, kata setelah qad adalah fi'il, ya. Wal makna yaqilu najahul kasuli wajudul bakhili, dan maknanya, makna dari dua kalimat ini adalah sangat sedikit, ya, yaqil, sedikit orang malas yang berhasil, najah, dan orang bakhil, orang pelit yang dermawan. Ya. Baik, ini makna yang pertama. Jadi kalau ada qad masuk ke fi'il mudhari, makna yang pertama adalah terkadang atau jarang. Baik, makna yang kedua, asani at-taksir, kebanyakan atau sering kali. Ya. Ai taksir wuqu'il fi'li, banyaknya terjadinya sebuah perbuatan. Nahwu qad yanjahul mujtahidu. Ya, qad yanjahul mujtahidu. Perhatikan di sini teman-teman, di sini ada qad, setelahnya ada fi'il mudhari. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari atau setelahnya ada fi'il mudhari, maka maknanya nggak lepas dari jarang atau sering. Ya. Nah, ini kira-kira cocoknya nerjemahannya jarang atau sering nih. Ya. Orang yang rajin berhasil. Nah, jarang atau sering? Sering, ya. Ya. Sering, ya, orang yang rajin, ya, orang yang giat, ya, seringkali berhasil, ya. Wa qad yajudul karimu, ya, dan seringkali, ya, orang yang karim, pemurah, ya, itu dermawan, ya. Jadi qad di sini artinya bukan jarang tapi sering, ya. Faqad harfu taksirin, qad di sini adalah huruf taksir, ya. Wa kullun min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari'un, dan kata yanjah dan yajud ini adalah fi'il mudhari, ya, bidali didukhuli qad alaihi, diketahui karena dia kemasukan qad. Ya, qad yanjahu, qad yajudu.
Ada kata kemasukan qad, pasti dia adalah apa? Fi'il, ya. Ayyak suru najahul mujtahidi wajudul karimi. Nah, maksudnya adalah seringkali orang yang rajin itu berhasil dan orang yang pemurah itu dermawan. Baik, kemudian di sini Syekh Ahmad bin Sabit memberikan tanbih kembali, ya, catatan. Qad yadkhulu harfu qad 'ala al-fi'lil mudhari'i fayufidu tahqiqa. Nahu qawlihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Faqad fi hadhihi al-ayati wa nahwiha harfu tahqiqin wa nara fi'lun mudhari'un wal ma'na tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika. Ya. Jadi kata beliau di sini, terkadang huruf qad ini masuk ke fi'il mudhari maknanya tahqiq. Ya, tadi kita ketahui ya, tahqiq ini kapan qad masuk ke sebuah kata dan dimaknai tahqiq ini kapan? Yaitu ketika dia masuk ke fi'il madhi. Ya, baru diartikan sungguh. Ya. Tapi kata beliau, terkadang ada qad masuk ke fi'il mudhari artinya sungguh, artinya tahqiq, seperti firman Allah, ya, sungguh kami melihat taqalluba wajhika fis sama, ya, pergerakan wajahmu di langit, ya. Sungguh kami melihat pergerakan wajahmu di langit, ya. Jadi di sini artinya bukan kadang-kadang kami melihat, tapi sungguh kami melihat. Ya, faqad fi hadhil ayah, qad dalam ayat ini, ya, dan yang semisalnya adalah harfu tahqiq, huruf tahqiq. Wa nara fi'lun mudhari'un, dan nara di sini adalah fi'il mudhari'. Madinya apa? Madinya adalah ra'aina. Ya, ra'aina ini fi'il madinya, bentuk mudhari'nya adalah nara. Ya, tapi qad ketika masuk ke nara di sini maknanya adalah sungguh, ya, sungguh kami melihat pergerakan wajahmu di langit, ya. Wal makna tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika, ya, dan maknanya adalah telah terrealisasi penglihatan kami terhadap pergerakan wajahmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ciri yang pertama, ya teman-teman, ya. Jadi kalau kita ketemu suatu kata, ya, kata apa saja di dalam sebuah kalimat, kemudian sebelumnya ada qad, maka dipastikan dia adalah fi'il. Ya, contohnya ini tadi nih teman-teman. Nah ini lihat, setelah tanbih qad yadkhulu fi'il, isim atau huruf? Fi'il. Ya, kenapa fi'il? Karena terletak setelah qad. Ya, imma dia fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman, ya. Ciri yang pertama, insya Allah di video yang selanjutnya kita akan membahas ciri yang kedua, yaitu sin, dan juga mungkin kita akan bahas sekaligus saufa dan ta'nits sakinah. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika di antara teman-teman ada yang kurang jelas, ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silakan ditulis di kolom komentar. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.